Karena ada kekhawatiran nih Bang, banyak kawan-kawan yang sebenarnya juga pingin gitu, tapi ada kekhawatiran, jangan-jangan saya mencalonkan diri itu hanya untuk apa namanya menarik perhatian misalnya dan lain-lain gitu. Nah, pengalaman Bang Ifwan sendiri setelah 5 tahun berpartai politik sampai akhirnya mencalonkan diri seperti apa Bang? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto dan salam inklusi. Bersama saya masih ada Bang Ifwan Zahara dari Kabupaten Aceh Besar yang saat ini sedang bersiap mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif melalui Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Aceh Besar. Nah, sebelumnya kita sudah banyak berbincang tentang latar belakang keseharian beliau dan juga eh, berbagai kegiatan yang beliau ikuti sampai akhirnya bagaimana beliau memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Bang Ivan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. melanjutkan obrolan kita ya Bang ya. Ya, baik, Mas. Iya. Eh, nah Bang, di Ya, sebelumnya kan kita sudah banyak bercerita nih soal pengalaman Bang Ifwan sampai akhirnya kemudian mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Nah ya, ini untuk teman-teman yang belum nonton, barangkali silahkan tonton dulu konten sebelumnya, perbincangan saya dengan Bang Ivan begitu ya. Di sana banyak diceritakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bang Ivan di Kabupaten Aceh Besar, sampai akhirnya bagaimana ceritanya gitu Bang Ivan sampai ke pencalonan legislatif. Nah saya ingin melanjutkan obrolan sebelumnya nih Bang, untuk dengan bertanya soal apa namanya dari latar belakang pencalonan itu sebetulnya apakah partai politik itu juga kemudian dalam hal ini PKS itu merespon dengan apa baik gitu ya, dengan welcome ketika Bang Ivan berniat mencalonkan diri atau kemudian justru malah sangat mendukung begitu. Karena ada kekhawatiran nih Bang, banyak kawan-kawan yang sebenarnya juga pingin gitu, tapi ada kekhawatiran, jangan-jangan saya mencalonkan diri itu hanya untuk apa namanya menarik perhatian misalnya dan lain-lain gitu. Nah, pengalaman Bang Ifwan sendiri setelah 5 tahun berpartai politik sampai akhirnya mencalonkan diri seperti apa Bang? ya. Baik, terima kasih, Mas. Eh, Alhamdulillah, mulai dari saya apa namanya karir di politik itu 2019 bergabung di Partai PKS sampai sekarang ini, sambutan dari pengurus mulai dari Pak Ketua sampai jajarannya sampai ke ranting-rantingnya cukup antusias, Mas, untuk Hmm. kawan-kawan kita ada keterwakilan penyandang disabilitas untuk maju ke eh, Dewan DPRK Aceh Besar. Tujuannya kan seperti yang kita kita ceritakan sebelumnya, episode sebelumnya, dengan mudah-mudahan kalau dia diizinkan sama Allah, diberikan amanah oleh masyarakat, kalau misalnya saya terpilih nanti kan, dengan kehadiran salah satu keterwakilan serta di DPRK Aceh Besar, bisa memudahkan dari semua seperti segala aspek, Mas. Salah satunya seperti Hmm. regulasinya, uh, yang regulasi keberpihakan terhadap penyandang disabilitas, habis itu seperti apa namanya penganggaran alokasi penganggarannya, Mas, gitu kan. Nah, Hmm. jadi nanti kalau misalnya ada rapat-rapat pleno yang sifatnya urgent untuk disabilitas kan bisa kita berargumen, bisa kita mempertahankan aspirasi-aspirasi dari perpanjangan dari teman-teman di Aceh Besar terutama ya Mas ya. Ya, Nah, ya, ya. jadi saya melihat dengan kehadiran saya kemarin itu terutama dari pengurus sangat mensupport penuh ya Mas.
mensupport penuh Hmm. dengan kehadiran penyandang disabilitas, khususnya untuk Aceh Besar. Pas saya dideklarasikan saya maju, wah luar biasa mas, dari sambutan dari pengurus saja, PKS Aceh Besar aja, dan dari provinsi, sangat luar biasa mas. Jadi istilahnya pada saat saya dideklarasikan banyak kali dari eh, teman-teman pengurus di pihak PKS Aceh Besar dan di DPW berikan selamat ya, selamat berjuang ya Pak Ikhwan. Hmm. Semoga dengan keterampilan Pak Ikhwan ini bisa pertama memberi harapan bagi teman-teman disabilitas besar khususnya untuk uh, bisa mendukung penuh dari perjuangan ini. Nah, gitu ya, Mas. Ya, Kan ya. kalangan dari ibu-ibu juga begitu, yang dari non disabilitas. Nah, jadi begini, Mas. Kalau uh, visi dan misi saya gini, Mas. Ya, untuk kawan-kawan penyandang disabilitas khususnya di Aceh Besar, saya kepinginnya gini, Mas. Mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, kenapa saya Hmm. buat di situ? Karena mohon maaf dan bilang, kawan-kawan penyandang disabilitas ini memang ada juga dari kalangan berada, ada juga dari kalangan tidak berada, tapi hampir sebagian banyak dari kalangan tidak berada, Mas. Ya, kan? Ya. Nah, jadi makanya eh, mohon maaf dan bilang, garis kemiskinan itu sudah jelas di depan mata, Mas, sebenarnya gitu. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. kalau kita berharap dari pemerintah, terutama pemerintah besar, pasti tidak akan tercover keseluruhannya, Mas. Karena kan Ya. Ya. eh, anggaran dari pemerintah pusat kan terbatas juga, Mas. Kan itu. Ya. Jadi, dengan kehadiran kita ini mungkin salah satu sebagai wadah ya, Mas, ya, tempat untuk Ya. mengadu, tempat untuk curhat, tempat untuk apa namanya, menyelesaikan solusi ya, Mas ya. Ya. Karena kan semata-mata kalau untuk kehadiran dewan ini kan bukan aja untuk apa namanya pemberdayaan dan sifatnya ekonomi mas, tidak kan, tidak semata-mata itu kan, salah satu kan bisa Ya. bagi untuk mengadvokasi ya mas ya. Salah Ya. satu untuk UMKM ya mas ya. Hmm. Itu untuk apa namanya tempat untuk wadah bagaimana caranya kita tidak terpaku kepada hanya untuk bantuan yang sesaat, tapi kalau bisa bantuan itu yang kita berikan bisa berkembang ya mas ya. Ya. Dan ke ibu-ibunya, ke ibu-ibu yang mendukung kita yang dari kalangan non disabilitas juga, mereka menyampaikan cerita juga ke saya, aduh, ekonomi sekarang luar biasa sulitnya ya mas ya. Jadi dengan kehadiran Bang Ikhwan bisa membantu kami-kami ini nantinya ke depan, tempat sebagai wadah untuk mengadu ya mas ya. Jadi di situ saya ada rencana untuk ibu-ibu kita ini mas, untuk bikin sebuah kelompok mas, macam UMKM. Hmm. Jadi kalau ibu-ibunya ada suka masak, nah kita berikan apa namanya semacam bantuan sih, kayak apa sih, kayak wajan-wajan tuh mas, kayak kompor-kompor, kayak apa satu set untuk kayak kayak apa namanya prasmanan itu mas ya, tergantung dari Hmm. minat dan hobi mas. Karena ada ibu-ibu suka masak apa namanya buat lontong ya mas ya. Nasi gurih, Hmm. kadang-kadang buat kue, juga untuk sewa menyewa gitu mas ya. Bagi bapak-bapaknya juga Hmm. saya lihat kemarin saya undang ke rumah untuk kampanye, ada juga untuk bikin usaha bengkel ya mas ya. Eh, Hmm. itu ada juga kepingin usaha-usaha kayak buat warung kopi mas gitu ya. Jadi kan dengan kehadiran kita ini kan sebagai sebenarnya anggota dewan ini sebenarnya biasa-biasa aja dia mas. Ya, Hmm. biasa-biasa. Cuman dia ini nantinya kan akan sebagai wadah untuk perpanjangan tangan sebenarnya nih. Hmm. Nah, Hmm. dari apa namanya dari masyarakat gitu. Ya. Ya. Ya kan sebenarnya banyak nih mas, bukan untuk sektor ekonomi aja kan. Ya. Sektor infrastrukturnya mas, nanti Hmm. pendidikannya mas kan banyak mas kan. Hmm. Nah, itu Hmm. kan tuh jadi apa namanya program-program yang saya bilang itu sebagai program-program prioritas nantinya mas ke depannya kalau Ya. Ya. diamanahkan oleh masyarakat di kata saya nanti terpilih mas. Hmm. Woi, luar biasa. Jadi Bang Ifwan berharap nanti pencalonan Bang Ifwan sebagai anggota DPR di Kabupaten Aceh Besar bisa menjadi wakil atau perpanjangan tangan bagi masyarakat gitu ya. Tadi bukan hanya penyandang disabilitas tapi juga masyarakat yang lain
terutama untuk bisa memperjuangkan mereka-mereka yang ada di bawah garis kemiskinan, kemudian apa namanya memperjuangkan keterjangkauan program-program yang sebenarnya sudah ada terkait dengan pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan lain-lain. Ini tentu sangat relevan dengan situasi dan kebutuhan di Kabupaten Aceh Besar ya. Eh, Sejauh ini, nah ini mungkin untuk apa namanya cerita juga ke kawan-kawan yang lain gitu ya, Bang Ivan ya. Ada Ya, pertanyaan misalnya eh, yang belum terjawab itu soal eh, gimana eh, strategi gitu ya, strategi Bang Ivan untuk bisa menjangkau banyak masyarakat terkait dengan oh, pencalonan ini gitu. Walaupun tadi sebenarnya sudah disampaikan Bang Ivan ini sudah banyak pengalaman baik di masyarakat maupun di juga kegiatan-kegiatan yang lain gitu untuk menjangkau bertemu dengan banyak masyarakat. Tapi khusus terkait dengan pencalonan ini, apa yang sudah dipersiapkan nih Bang? ya baik Mas. Alhamdulillah strategi-strategi saya sederhana saja Mas. Nah, eh, saya sebelum ini mengajak ibu-ibu ke rumah, saya sudah mempersiapkan seperti spanduk-spanduk saya Mas, seperti Hmm. baliho-baliho, kartu nama, brosur ya Mas ya. Hmm. Alhamdulillah setelah selesai semua, saya panggilkan itu eh, teman-teman disabilitas, khususnya untuk di Aceh Besar, ada tiga saya Mas, itu memang ibu-ibu. Saya bilang begini Mas, Alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan seperjuangan, baik kawan-kawan kita punya disabilitas dan ibu-ibu yang dari non disabilitas, ini anak ibu, adik ibu ini alhamdulillah spanduk-spanduknya sudah selesai gitu kan. Bagaimana Hmm. cara kita mendistribusikannya ke lapangan gitu ya Mas. Hmm. Alhamdulillah Hmm. Hmm. dengan sukarela Mas dari masyarakat dan pendukung kita, tim kita Mas ya. Baik Bang Ikhwan, kasihkan saya spanduk barang 5 lembar, kasihkan Hmm. saya kartu nama Bang barang 50 lembar kan. Kasihkan saya brosur-brosur gitu kan. Nanti kami edarkan ke masyarakat. Ya. Alhamdulillah bentuk dari kesolidaritasan dari teman-teman ini sangat mendukung sekali mas, sangat mensupport untuk perjuangan kita ini. Nah, jadi Hmm. kalau Hmm. itu satu Hmm. mas. Kalau Ya. dari bapak-bapaknya kayak saya bilang tadi kan, ada yang tukang parkir mas, ada yang tukang beca ya mas ya. Hmm. Hmm. Ada ibu-ibu yang jualan di pasar. Kalau ternyata mereka minta 50 lembar mas, kata nama saya kan. Hmm. Jadi Hmm. cukup itu cepat mas, waktu udah kalau nggak salah saya ini hari Minggu. Ya di tanggal-tanggal 15 kemarin mas sudah siap. Nah, tapi nama saya kan beredar. Cepat kali mas. Nah, jadi misalnya ini semacam semacam viral lah mas, viral di lapangan ya. Hmm. Oh, Hmm. selamat ya Bang Ikhwan, selamat ya. Nah, kalau Bang Ikhwan ini Insya Allah kita dukung penuh nih perjuangan Hmm. ini kan. Hmm. Hmm. Dan kalau teman-teman yang disabilitas itu juga mas, kabarkan ini abang kakak, alhamdulillah adik kakak ini maju. Saya bilang kan, bagaimana untuk dibantu kan? Kalau misalnya saya Hmm. bilang, saya secara finansial tidak sekuat finansial seperti orang-orang yang misalnya yang backgroundnya memang kayak pengusaha Iya. kontrak kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk apa namanya makan minum, uang capek seperti transportasi itu pengganti uang bensin, Insya Allah saya bilang kan. Tapi kalau Hmm. untuk yang hal-hal seperti mono dia bilang, yang serangan-serangan fajar tuh Mas, itu lah, serangan fajar itu saya belum belum mampu ke situ kan. Tapi itu memang tergantung dari calonnya kan. Kalau memang calonnya Hmm. memang pengen banyak suara mungkin dilakukan tapi kalau secara secara etikanya memang tidak bagus hal seperti itu ya Mas. Tapi hal kayak gitu pa- payah di payah dihapuskan di lapangan. Pasti pasti ada satu dua kayak gitu malah tapi tidak bisa dihapus emang. Nah, Iya, itu kan iya, trik-trik kurang etika sebenarnya. Tapi emang itu iya, di masa politik
pasti terjadi mas. Memang susah kita hindari mas. Itu aja mas. Iya, 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 iya. Eh, ada nggak respon dari calon-calon yang lain begitu, Bang Ivan, terkait dengan pencalonan Bang Ivan dari calon yang lain, yang satu dapil, katakanlah beda partai atau apa, bahkan yang satu partai misalnya, baik itu yang positif maupun yang mungkin kurang positif begitu. Iya, baik mas. Alhamdulillah memang itu dinamika mas. Iya, iya, Ya, memang kayak di kampung saya aja kan ada beberapa calon juga naik dari partai yang lain ya mas ya. iya, Ah, iya. Alhamdulillah mereka memberi respon yang baik mas sama saya mas ya. Betul. Ya Bang Ivan, Ya, Alhamdulillah Bang Ivan maju, kita berkompetisi secara sehat. cara fair, Ya, ya, ya. jadi alhamdulillah saling saling mendukung mas. Pokoknya siapa Ya, keterwakilan dari tempat saya tinggal, tujuannya ya, kan untuk membangun kampung istilahnya, ya, membangun kampung ya, di ya, segala sektor. Nah, kalau ya. dari separtai saya juga gitu mas, satu satu partai sama saya, kami kan ada 7 orang ya mas ya. Nah, jadi Hmm. alhamdulillah tujuannya pun solid. Istilahnya bagaimana target em, merebut kursi ya mas. Nah, targetnya Hmm. merebut kursi. Jadi siapapun harus wajib bekerja maksimal secara baik dan tidak mencederai ya orang lain. Ya, Nah, jadi istilahnya targetnya memang alhamdulillah kami target tempat kami 2 kursi mas di dapil kami ini. ya. Ini untuk Hmm. partai PKS mas. Hmm. Ya, ya. Dua kursi dari satu dapil ini ya. Iya mas targetnya mas. Ya. Ya, ya. Nah, ini yang saya penasaran tuh ini, Bang, soal kalau di Aceh besar sendiri, bagaimana antusiasme teman-teman penyandang disabilitas di sana untuk memilih gitu ya. Lalu soal apakah sosialisasi, kemudian pendidikan pemilih untuk teman-teman penyandang disabilitas di sana itu juga berjalan eh, dan menjangkau teman-teman di daerah sampai ke apa kampung gitu. Ya, baik Kalau mas. menurut pengamatan Bang Ivan gimana? Jadi mas, jadi jauh dari sebelum ini mas, sebelum pencalekan Ya, ini kan, saya kan ya, sering juga diundang-undang oleh kalau di tempat kami namanya KIP ya mas ya, ya, KIP Aceh Besar dan eh, Bawaslu Aceh Besar kan. ya, Kalau di Jakarta kan bisa di Jakarta kalau masalah KPU ya nama saya mas ya, ya, KPU. Ya kan di sini KIP. Nah, jadi sosialisasi itu jauh-jauh hari sebelum penjaringan caleg ini sudah saya informasikan mas, baik itu ke hmm, KIP Aceh sendiri, KIP Aceh Besar, dan Bawaslu Aceh Besar. Jadi dari kedua ini saya menghimbau pada penyelenggara ini, nah, tolonglah ini bukan hal yang baru. Nah, ini kan hmm, dari per 5 tahun sekali kan pasti ada hal-hal seperti ini. Saya bilang kan, ya, bagaimana keterwakilan kepemilihan kawan-kawan disabilitas ini tidak termarginalkan. Mereka hmm, punya juga hak suara yang sama seperti uh, orang-orang non disabilitas. Karena satu ya, suara juga menentukan juga untuk pembangunan negara ini kan gitu Mas ya. ya, Jadi betul. saya bilang sosialisasikanlah sebaik-baiknya seperti dari pihak terkait seperti KIP ini untuk bagaimana tercover semuanya itu dari kita besar. Contoh saya bilang Mas, kan tidak bisa dipungkiri itu Mas ya. Waktu kita pemilihan itu di TPS itu Mas, pemilihan suara Ya, itu kan ya, dia banyak juga yang dilakukan di sekolah-sekolah Mas. ya, Ya di sekolah-sekolah kan itu kan sekolah-sekolah bertangga tuh mas biasanya nah kan. Nah, ya, kan kalau kayak kawan-kawan yang pengguna kursi roda pengguna tongkat kan agak susah ya mas ya. Jadi ya, saya kasih kalau bisa bikinkan ram di tempat-tempat yang ada yang undak-undak tangganya tuh, jadi hmm, untuk memudahkan teman-teman untuk masuk ke bilik-bilik TPS itu satu. Nah itu yang kedua, jalan menuju TPS itu kan biasa mas kadang hmm, banyak batu-batu ya mas. ya, Ya betul-betul kering itu kalau bisa disterilkan mas, disterilkan dan jadilah tempat lokasi tempat yang bisa dijangkau oleh kawan-kawan disabilitas. Tuh, ya, kan? Kalau bisa ya mas, yang berikutnya kawan-kawan disabilitas
kami tidak minta diistimewakan ya, tapi Ya. tolong diperhatikan. Contoh kayak kawan-kawan yang disabilitas yang mengalami disabilitas berat ini tolong dijemput bola mas, ada saya ungkapkan gitu kan. Hmm. Ya, Nah, ya, jadi ya, mereka tidak bisa pergi untuk mencoblos, jemput bola dari pihak KPPS-nya gitu kan. hmm, Jadi itu kalau waktu penunjukan kalau mohon maaf kayak kawan-kawan kita yang mengalami eh, tunarungu tunawicara itu kan agak terbatasan ya, pendengaran mas ya. Nah, itu ya, kalau bisa di kawan-kawan itu pendampingnya keluarga mas. ya, Ya kan. Waktu disebutkan namanya si Fulan, langsung dia bangkit dan menuju ke TPS kan. Satu lah. Yang kedua, untuk kawan-kawan yang kita tidak bisa melihat harus pakai pendamping juga mas kan. Kan seperti ya, template-template braille. Template braille harus disediakan. Karena banyak kejadian template braille itu kurang kadang-kadang dari pihak KPPS juga kurang kurang ngeh mas. Untuk apa ini fungsinya hmm, template hmm. braille? Nah, kan salah digunakan juga mas untuk kipas-kipas gini mas ya. Kadang-kadang banyak Oh, salah gunakan kejadian itu juga. ya, Bang ya? Ya mas, kadang-kadang karena kurang kepemahaman itu mas ya. Gitu. Jadi Iya. banyak saya bicara tuh mas. Aduh, setelah dibilang orang nih kan. Aduh, maunya Mas Ivan ini aja dari anggota KIP aja besar gitu kan karena banyak Eh, banyak banyak tahu ya Mas kan gitu. Nah, Iya, pihak iya, bawah pun saya sarankan gitu juga kalau ada hal-hal kayak gitu, tolong diperhatikan dan kalau yang melanggar dari prosedur, tolong ditindak. Walaupun itu dari pihak hmm, KIP-nya penyelenggaranya. Oh baik iya, siap Pak Ivan. Kalau ada sesuatu yang menjanggal yang melanggar, kami siap tindak gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah penyagaan-penyagaan itu sudah saya informasikan ke pihak-pihak terkait mas seperti KIP iya, Aceh Besar dan Bawaslu kan dan iya, itu rutin rutin mas diadakan gitu kan jadi iya, alhamdulillah ke teman-teman juga sudah saya kalau yang dekat dengan rumah saya datangi ke rumah kalau yang rumahnya agak jauh via telepon saya telepon mas gitu mas jadi kalau misalnya ini iya, abang adik adik abang saya maju mohon doa dukungannya kalau tidak ada iya, dukungannya saya rasa agak sulit kita untuk memperbaiki apa namanya kebutuhan kita formal kita untuk yang disabilitas khususnya gaji besar gitu baik Bang Ikhwan kata teman-teman Insya Allah kalau yang ini terus kita perjuangkan penuh nih Bang Ikhwan karena kami juga sudah sangat sudah sangat memang lelah ya. Sudah sangat lelah, iya, sudah sangat capek sebenarnya dalam urusan hal-hal seperti ini ya gitu kan. Tapi kalau ada abang di sana, insya Allah tiang komando ya mas, tongkat komando sudah ada. Tinggal untuk hmm, hanya menjabarkannya lebih mudah. Alhamdulillah. iya, Jadi gitulah mas, sambutan dari teman-teman yang iya, kawan-kawan pertama yang disabilitas dan kaum ibu-ibu tadi itu, iya, alhamdulillah mendukung penuh mas. iya, Jadi kan alhamdulillah sekali mas, gerakan iya, kita ini memang gerakan-gerakan yang betul-betul bersinergi dan saling keterhubungan bang satu sama lain iya, mas. iya, Misalnya kalau dari penyandang disabilitas kan otomatis kalau misalnya ayahnya atau ibunya mengalami disabilitas kan dia mengajak ah, iya, ayahnya atau mamanya ataupun keluarganya mas kan. iya, Walaupun iya, dari ibu-ibu juga gitu. Jadi iya, sifatnya berjejaring nih mas. iya. Insya Allah ya mas ya. Nah, ini. Insya Allah. Ya, jadi memang eh, pemilihnya juga penting untuk disiapkan gitu ya, Bang ya. Jadi bukan hanya apa namanya, ini calonnya sudah siap, visi misinya sudah siap, tapi kemudian pemilihnya juga penting untuk disiapkan dan Bang Ivan sudah apa turut mensosialisasikan. Kalau saya baca juga Bang Ivan sebelumnya juga di JPPR kalau nggak salah ya, jaringan Ya, iya mas ya, pemantau ya. pemilu gitu. Masuk Jadi itu memang rakyat ya. tahu banyak prosedur soal bagaimana memastikan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pemilu, yang artinya juga edukasi ini apa penting untuk bukan hanya pemilih yang disabilitas, tapi juga untuk penyelenggara pemilu seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Ivan. Lalu Bang Ivan, eh, dalam apa ya mempersiapkan pemilu yang sebenarnya tidak lama lagi begitu. Eh, Kalau di Aceh Besar sendiri, apakah KPU kemudian Bawaslu itu juga apa melibatkan teman-teman penyandang disabilitas selain
daripada yang menjadi bagian dari penyelenggara pemilu begitu untuk turut mensukseskan. Kira-kira seperti apa Bang Ivan di sana? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, emang ini yang sebenarnya target saya sebenarnya nih. Ya, Dan ya, ya. pertanyaan ini sebenarnya target saya agar didengar oleh masyarakat umum ya. Ya, Alhamdulillah, memang dari pihak penyelenggara seperti KIP Aceh Besar, Bawaslu kan tidak asing lagi sama saya, Mas. ya, Ya. Karena saya kan berangkat dari sini kan saya dulunya kan sebagai penyelenggara juga, Mas, di ya, PPK, Mas, kecamatan kan. Panitia pengurutan suara untuk kecamatan, Mas kan. Jadi ya itu dari 2016 kan saya alhamdulillah sebagai anggotanya, Mas. Jadi ya, eh, mau tidak mau mereka pasti kenal kan saya, Mas. Karena saya berangkat ya, untuk wakilan disabilitas pada saat itu, Mas kan. ya, ya, Nah, pada baru-baru ini sebelum bursa pencalekan caleg, saya udah dua 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 penyelenggara ini saya diundang, Mas. Satu dengan KIPC besar, satu lagi dengan Bawaslu Aceh Besar. Dengan kedua-dua ini eh, mereka mengajak Bang Ipan kalau bisa menghadirkan 50 penyandang disabilitas. Satu hmm, hal ya, menghadirkan 50 penyandang disabilitas untuk bisa mewakili segala uh, keterwakilan disabilitas, Mas. Gitu, Mas ya. ya, Nah, ya, Muhammad adalah ada yang keterwakilan dari tunadaksanya, Mas, ada keterwakilan dari tunawicaranya, ada keterwakilan dari apanya eh, yang tidak bisa melihat ya, Mas ya, ada keterwakilan dari mentalnya, Mas kan. Jadi khususnya kalau untuk tunawicara, saya pun mengusulkan kemarin pakai interpreter, Mas, penerjemahkan gitu. Jadi waktu disampaikan itu, waktu pertanyaan, ataupun materi disampaikan oleh materi, alhamdulillah tersampaikan ke semuanya, Mas kan. Jadi dengan dua kali itu yang momen besar tuh, Mas ya, dengan langsung pihak mereka dari KIP Bawaslu mengadakan itu langsung merespon, Mas. Cukup banyak pertanyaan dari kawan-kawan kita disabilitas, cukup banyak, Mas. Memang pertanyaan mereka lebih eh, lebih signifikan kalau kita menuju ke bilik suara tuh, Mas, ke TPS itu kan gitu. Jadi selama ini kan banyak juga keluh kesah dari kawan-kawan agak susah untuk menjangkau itu, Mas, gitu. Nah, jadi dari pihak penyelenggara wajib mendengarkan apa keluh kesah dari teman-teman kita penyandang disabilitas ini. Jadi upaya-upaya itu sudah dilakukan oleh pihak penyelenggara. Alhamdulillah, Mas, responnya sangat baik. Nah, ya, seperti saya bilang juga tadi, Mas, sama Mas, ya, saya pun sama teman-teman yang agak-agak jauh, saya via telepon, Mas, via telepon yang masuk ke dapil saya. Nah, ini saya karena saya tampilkan seperti yang saya kirim ke Mas tuh, saya tampilkan foto saya, nomor urut saya. Nah, jadi mereka uh, lebih lebih konsen ya. Oh, nomor nomor Ivan rupanya berasal dari Partai PKS dengan nomor urut 5 untuk dapil 3 gitu, Mas. Nah, jadi ya, saya juga membantu bagi teman-teman yang bukan pemilih di dapil ini, tolong disebarluaskan, Mas. Nah, tolong biasanya diviralkan, saya bilang kan. Nah, ya, kadang-kadang kan kita nggak tentu ya, Mas. ya, Kadang-kadang di antara 100 itu teman-teman kita ada juga punya familinya di dapil kita ini, Mas. Kan gitu. ya, Tujuannya kan ya, ke situ, Mas, gitu kan. ya, Nah, ya, Alhamdulillah bagus sekali, Mas, memang responnya kan, saya bilang kan. ya, ya, Di, ya. di dapil saya aja sendiri, memang dapil 3 ini aja, Mas. Di dapil 3 saya ini aja anggota kitanya ada 200 yang disabilitas, Mas, dapil 3 ini. Hmm, hmm, Nah, ini Mbak ya, Indonesia lengkap sama Mas kan. Memang ya, itulah tugas itulah tugas caleg, Mas. Nah, makanya ya, memastikan pendukung beliau, Mas kan. ya, betul, betul. Kita Wah, kurang lebih. ya. Sementara target suara berapa, Bang Ivan? Jadi di tempat kami ini, Mas, khususnya di Aceh Besar nih, kalau posisi satu kursi itu, Mas, 3.000, Mas. 3.000. Ya, satu Wah, kursi itu 3.000. Nah, jadi emang harus maksimal nih, Mas. ya, Harus ya, ya, maksimal, harus kerjasama, harus berjejaring, Mas. iya, betul. 3.000 itu berarti bisa dibilang itu target minimal ya, Ya, betul, Mas. Ya, ya kan? minimal. Artinya kan harus lebih dari 3.000. Ya, ya minimal 3,5 lah, Mas. 3,5. Aman itu Bang Ivan, 3,5 aman. Ya, kalau udah ke situ
itu udah kursi, ibarat udah kursi dicor teman, nggak bisa digoyang-goyang, udah segitu mana. Nah, tetap masih 3.000. Kalau ada lebih dari satu dari kawan-kawan kita, bisa naik beliau mas, nah, gitu. Kita harus Iya, lebih dari iya, itu mas. iya. Nah, Bang Ivan, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya, Eh, apa yang ingin Bang Ivan sampaikan kepada barangkali kawan-kawan disabilitas ataupun masyarakat di Aceh Besar yang nanti barangkali akan menonton gitu ya video ini? baik mas. Saya berharap dari terutama teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Aceh, yang ada di Aceh Besar, dan khususnya yang ada di Kota Banda Aceh, dan khususnya terutama kali Dapil 3 saya ini, Kabupaten Marah, Kabupaten Utama, Bang 3 ini, marilah kita eh, membuka mata kita selebar-lebarnya, membuka cakrawala kita, wawasan kita. Ini ada perwakilan dari putra disabilitas untuk maju menyongsong tahun 2024 untuk keterwakilan kita, marilah kita dukung penuh. Karena dengan kehadiran uh, salah satu penyandang disabilitas di legislatif nantinya di Aceh Besar, bisa kita berharap ke depannya bisa terjadinya perubahan secara signifikan untuk kawan-kawan kita, terutama di level 3 penyandang disabilitas. Dan untuk yang non disabilitas pada umumnya nih yang menonton ini nantinya, tolong dibantu diviralkan dan disebarluaskan agar keterwakilan kami ini, saya Ivan Sarah penyandang disabilitas yang menggunakan tongkat untuk berjalan, bisa membantu perjuangan kita ini, terutama untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik yang juga mengalami, saya bilang, ekonominya yang tidak tidak baik-baik saja, dalam artian ekonominya yang nggak merosot. Dengan kehadiran saya, insya Allah bisa dengan solidaritas, kerjasama yang solid, bisa nantinya saya ini nantinya kalau diberikan amanah oleh masyarakat, bisa jadi tempat untuk tempat mengadu, wadah mengadu nantinya. Jadi setelah ini nantinya kalau misalnya dimanakan, marilah kita duduk kembali untuk apa namanya, mengatur lagi program-program secara signifikan untuk dapil 3, utama di DPRK Aceh Besar. Itu aja Mas Joni. Baik, terima kasih banyak Bang Ivan. Ya. Semoga ini menjadi awal yang baik dan apa yang dicita-citakan oleh Bang Ivan untuk menjadi wakil dari masyarakat di Aceh Besar dapat terwujud dan kita punya perwakilan calon anggota legislatif di parlemen yang lebih banyak dari teman-teman penyandang disabilitas dan menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat. Amin. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi perbincangan saya dengan Bang Ivan Sahara, salah satu anggota legislatif di Kabupaten Aceh Besar dari Partai Keadilan Sejahtera di Dapil 3 nomor urut 5. Nah, semoga ini memberikan lebih banyak gambaran kepada kita perjalanan teman-teman difabel atau penyandang disabilitas yang sedang mempersiapkan diri untuk menuju parlemen. Jangan lupa kawan-kawan, mari menjadi pemilih cerdas dan kita pilih anggota legislatif yang dapat kita percaya sebagai wakil kita untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di parlemen. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya dan salam inklusi.